Jadi para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات, alhamdulillah kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala, bersyukur karena kita masih diizinkannya untuk memujinya. Karena Allah memang maha terpuji sekalipun kita tidak memuji, dan diizinkan kita memuji menandakan kita insyaAllah masih orang-orang yang terpuji. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, semoga rasa syukur kita kepadanya melahirkan nikmat-nikmat yang baru yang senantiasa dicurahkannya, khususnya nikmat ilmu yang semakin ditambah, semakin meringankan langkah dan semakin membuka peluang untuk mudah masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Dan ilmu itu yang senantiasa membuat hati ini terbuka adalah ilmu yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka dengan ilmu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akal kita semakin cerdas, gerak kita semakin cergas,
dan amalan kita semakin bermutu dan berkualitas. Tidak sebaliknya, bahwa ilmu yang didapat dari selain yang Allah turunkan dan Nabi ajarkan justru semakin mempersempit. Yang awalnya banyak menjadi sedikit, yang awalnya luas menjadi sempit, sehingga dengan akal-akalan kita banyak yang tak masuk akal pada kita. Sedangkan dengan ilmu yang Allah turunkan, luas wawasan dan ilmu kita, ya, sehingga banyak dari yang tidak kita ketahui menjadi kita ketahui dan kita akui, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak Allah Tabaraka wa Ta'ala berupa asma dan sifatnya. Lihatlah orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka sifat dan asma Allah akan lebih banyak dia ketahui, dan semakin banyak sifat kebaikan pada sesuatu itu, maka nilainya semakin tinggi dan bermutu. Tapi semakin dibatasi dan sedikit, maka semakin kurang dan turun kualitasnya. Iya tak? 3 in 1 dengan 2 in 1, mana yang lebih mahal? 3 in 1 lebih mahal, ya. 4 in 1 nah, makanya Formula 1 lebih tinggi daripada. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, makanya ilmunya Alkitab dan Sunnah ini subhanallah membuat tinggi mutu kita, membuat luas akal dan logika kita, sehingga semua yang tak masuk akal semua orang sama kita. Semua yang tak masuk akal sama orang sama kita masuk akal. Berarti mana yang lebih berakal? Yang masuk ke akalnya. Yang tak masuk ke akalnya berarti kurang luas akalnya, karena banyak yang tak masuk akal. Jelas, so? Jadi semakin banyak yang kita masuk akal berarti akal kita semakin luas. Semakin banyak yang tak masuk akal berarti akalnya semakin sempit. Masa yang luas masuk semua dianggap sempit akalnya, yang tak masuk banyak dianggap luas akalnya. Tentu nampaknya paham. Alhamdulillah. Paham tidak? Alhamdulillah. Jadi semakin banyak diterima oleh akal berarti akalnya semakin luas. Tapi semakin sedikit yang diterima oleh akalnya, akal semakin sempit. Berarti mana yang berakal? Yang ikut Nabi atau yang tak ikut Nabi? Oleh sebab itulah kita belajar dari Nabi SAW dan kepada para ulama yang konsisten dan istiqamah mengikut Nabi SAW wa alaihim rahmatullahi tabaraka. Oleh itu bersyukur kita masih sempat belajar pada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang langsung melalui kitabnya yang ditulisnya, sehingga ilmu kita insya Allah lebih luas dibanding yang tidak langsung belajar kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan akal kita lebih luas, tidak sempit dengan dibatas-batas. Kalau masjid ini kalau banyak batas-batasnya, tambah luas tambah sempit, iya tak? Apalagi kalau dihilangkan sekat itu tambah luas, cuma sakut tonton nengok ke belakang, tidak nengok ke depan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang dulu orang-orang jahiliyah sempit geraknya karena akalnya yang terbatas, sehingga mereka mempersulit diri. Kan banyak syariat-syariat mereka buat tapi menyulitkan diri dan merusak tatanan masyarakat, sampai riba haram, ya, setidaknya dari haram menjadi halam, ya kan? Nah, judi dari awalnya tak bagus, justru disubsidi. Demikian juga dengan zina, naudzubillah, juga legal formal. Ma'asyarul kiram. Tapi lalu datang Nabi SAW membuat yang sempit-sempit itu menjadi lapang, membuat yang rusak-rusak itu menjadi baik. Dengan apa? Dengan akal saja? Tidak.
dengan Al-Quran dan Sunnah, yang semua ayat dan hadis Nabi itu insya Allah sesuai dengan logika yang sehat. Kalau ada masuk akal Pak Azri, berarti ada masalah dengan akal kita itu nanti itu. Pasti ada masalah dengan akal kita. Sebab orang-orang secerdas Nabi masuk ke akalnya. Orang-orang secerdas Abu Bakar masuk ke akalnya. Orang secerdas Umar bin Khattab masuk ke akalnya. Iya tak? Secerdas Abdurrahman bin Auf masuk ke akalnya. Masa ke akal kita nak masuk, berarti akal mereka masalah atau akal kita? Akal kita. Makanya akal Abu Jahal tak masuk, pasalnya akalnya bermasalah. Akal Abu Lahab masuk? Tidak, akalnya bermasalah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semoga Allah jadikan kita pengikut Nabi yang senantiasa setia. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sebab setia itu susah. Ya sulit, seperti kata Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, beliau mengatakan alaikum bis sunnati wal azhar. Hendaklah kalian pegang teguh sunnah dan azhar. Sunnah itu tentu sunnah Nabi, bukan sunnah yang sudah disunat oleh orang. Sunnah Nabi yang seperti yang diajarkannya, yang dipahamkannya kepada para sahabat. Alaikum bis sunnati wal azhar. Tetaplah berpegang teguh dengan sunnah dan athar. Li'annahu qaribun ya'ti zaman, karena dekat lagi datang waktu. Idza dzakara ahadukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakhiru minhu. Akan datang suatu zaman bila seseorang kalian menyebut Rasulullah SAW, orang akan mengolok-olokkannya. Wa adhalluhu, dan mereka akan lecehkannya. Wa wahanuhu, dan menghinanya. Kira-kira zaman itu sudah ada ya? Kalau kita sebut Rasulullah SAW, ikut Rasulullah SAW, sunnah Nabi SAW, pasti akan dianggap ini orang tidak menggunakan akal. Dianggap tidak menggunakan akal. Karena apa? Disuruh oleh Nabi misalnya meyakini akidah, kita ikuti. Oh, orang ini seperti kerbau yang kalau bahasa kami diotu hidungnya. Ini apa bahasa Indonesia yang diotu? Tolong terjemahkan Ustaz, saya tidak paham, saya orang kampung. Yang ditusuk, tentu tusuk banyak itu, yang bahasa khusus lah. Dicocok ya, dicocok. Ditindik, ditindik, masya Allah, ditindik hidungnya. Kemana dibawa? Mau saja. Kalau kita tidak, orangnya cerdas, berakal, sehingga tidak semua yang dari Nabi itu langsung dilaksanakan. Harus dicerna dulu, dibahas dulu, didalami dulu. Kalau kalian tuh ada orang-orang kaum Puritan. Kau Puritan? Tidak tahu juga. Jadi banyak yang kita tidak tahu rupanya. Betul. Memang jadi orang taat itu tak mesti pintar. Tak mesti pintar. Orang taat itu justru kadang-kadang kelihatan tidak pintar. Coba lihat profesor-profesor yang taat-taat seperti tidak pintar di depan pemerintah, ya. Disuruh mau kan? Orang taat itu orang apa? Jadi bukan yang hebat itu yang melawan. Ya, oleh itu kaum muslimin dan muslimat, orang taat itu memang seperti tak cerdas. Tapi sebenarnya mereka yang cerdas. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baik, kita lanjutkan. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di akhir pertemuan yang lalu, wa kullu ma, dan sebelumnya perlu karena ada kaitan dengan sebelumnya, yaitu Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Muttali' bin Hantab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma taraktu syai'an mimma amarakumullahu bihi illa waqad amartukum bihi. Tidak satu pun perintah yang Allah perintahkan kepadamu kecuali sudah aku perintahkan. Berarti lengkap apa tidak? Lengkap. Wala taraktu syai'an mimma nahakumullahu anhu illa wa qad nahaitukum anhu.
dan tak satu pun yang aku tinggalkan yang dilarang oleh Allah kecuali aku sudah larang. Berarti tidak ada lagi perintah setelah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada lagi larangan setelah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu semuanya dalam agama ini mesti dikembalikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ada perintahnya baik secara tekstual maupun secara kontekstual, baik secara nas, istidlal maupun secara istinbat, karena hukum itu tidak bisa hanya dengan istidlal saja, sebab nanti jumud kita. Jadi ada istinbatnya, ada hukum tersurat, ada hukum tersirat. Tentu saja ini bagiannya ulama. Makanya kita yang belum menjadi ulama, pegang nasnya begini, tapi jangan segera memponis orang yang tak berpegang pada zahir nas tadi. Jelas Pak ini? Karena Imam Syafi'i rahimahullah dari hadis yang pendek, ya Aba Umair ma fa'alan nughair, itu bisa istinbat lebih dari 70 masalah fikih. Saya coba cakap-cakap dengan kawan-kawan sama ustaz, karena kami belum ulama kan. Ya, cakap sama-sama ustaz, tolong istimbatkan dari hadis ini 7 masalah fikih, 1/10 dari Imam Asy-Syafi'i. Alhamdulillah belum ada yang lulus termasuk saya. Ya, kalau ada di sini tolong bantu. Minimal 17 lah. Ada yang bisa tunjuk tangan. Cuma sayang ini tak ada dituliskan beliau. Akhirnya luput ilmunya. Itulah Imam Ahmad bila duduk di majlis Syafi'i dia tak lewatkan. Walaupun dari sisi sanad gurunya Imam Asy-Syafi'i Sufyan bin Uyainah lebih tinggi sanad daripada Imam Asy-Syafi'i. Karena Imam Syafi'i wafat 204, Uyainah 198. Dan Imam Ahmad berguru pada keduanya. Tapi kalau ada di situ Sufyan bin Uyainah di Masjid Al-Haram, di situ ada Asy-Syafi'i, dia pilih mana? Asy-Syafi'i. Ada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bukan seperti ini, tidak menyamakan maksudnya. Saya lama duduk dengan Syekh Abdul Muhsin Abbad, ya, sampai tamat Sunan An-Nasa'i, kecuali bagian pertama, juz pertama majelisnya. Di situ ada majelis yang lain, yang fikih. Saya bilang, kalau tetap di sini mungkin di hadis saya sangat menonjol sekali. Saya perlu juga belajar fikih. Maka saya saya bagi waktu benda ke majlis Syekh misalnya Atiyah Muhammad Salim atau Syekh Muhammad Al-Mukhtar Asy-Shinqiti untuk menghidupkan malakah fikih itu. Itu pun masih juga dibilang kita tidak belajar fikih. Allahumma musta'an. Ya. Tak usahlah, Allah yang Maha tahu ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sampai kami pun kejar ke rumahnya. Ke rumah Syekh Atiyah Salim rahimahullah ta'ala, yang menurut pendapat saya untuk di Madinah pada masa itu dialah paling pakihnya. Untuk di Madinah yang paling pakihnya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di masa itu bila ada majlis Ibnu Uyainah dan ada majlis Asy-Syafi'i, dia pilih majlis Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebab alasan beliau, kalau hadis tak dapat dengan sanad yang lebih tinggi, bisa diambil sanad yang rendah. Ada sanad ali, ada sanad nazil. Tapi kalau fikihnya Asy-Syafi'i bila terlewatkan, kita tak dapatkan di yang lain. Makanya 70 masalah fikih tadi tidak kita dapatkan karena tak kita dengarkan atau tak dituliskan atau diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tapi dia mengatakan astanbitu min hadzal hadits 70 mas'alah fiqhiyah. Cuman mungkin wallahu a'lam, Allah menghendaki kita untuk berusaha untuk mencari sendiri sehingga beliau tidak tuliskan atau riwayatkan. Jadi ada dalil itu sharih nas dan ada makna yang tersimpul di dalamnya. Dan inilah seperti kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika ditanya, ada tidak Nabi mengkhususkan sesuatu untuk kalian Ahlul Bait? Kata beliau, tidak ada.
kecuali pemahaman yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Maka tidak jarang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu diberikan fikih, kadang-kadang mengalahkan fikihnya Umar bin Khattab atau sekelasnya. Ya, dalam banyak beberapa masalah sampai Umar katakan orang yang Ali bin Abi Thalib masih ada bersamanya, insya Allah tak tersesat jalannya, karena fikihnya Ali bin Abi Thalib. Dan ini secara nas tidak ada. Misalnya ketika datang seorang suami kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengadukan istrinya yang baru melahirkan, pasalnya baru 6 bulan menikah, anak lahir, curiga tak tuan-tuan? Itu masuk juga ikut curiga ya. Jangan-jangan kalau hidup Umar diadukan pula ini istrinya. Betul. Karena rata-rata kehamilan 9 bulan. Ini 6 bulan sudah lahir anaknya. Jadi curiga dia. Umar pun termasuk yang ya berdasarkan kebiasaan, berdasarkan hukum adatnya bahwa wanita itu hamilnya 9 bulan. Lalu datang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu diberikan pemahaman yang mendalam bahwasanya kata Ali bin Abi Thalib dia istinbat dari ayat-ayat, digabungkan ayat-ayat wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimma ar-radha'ah. Para ibu itu menyusui anak-anaknya 2 tahun. 2 tahun? Nyusu berapa? 2 tahun apa? 2 tahun saja. Kadang tak sampai. Bagi yang ingin sempurna susuannya 2 haulaini kamilain, 2 tahun sempurna. Baik. 2 tahun berapa bulan? Hah? Apa lupa ya ini, subhanallah. Tak berubah-ubah, Pak. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda. Bilangan bulan sejak diciptakan langit dan bumi dalam kitab Allah 12 bulan. Tak berubah kan? 12 kali 2. Masih bagus hafalannya. 12 kali 2 24. Baik. Dalam ayat lain wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Allah menggabungkan masa menyusui dengan masa mengandung sebanyak 30 bulan. Gabungan ya, masa menyusui dan masa hamil Allah gabungkan berapa? 30 bulan. 30 kali 24 kurang maksudnya, bukan kali ya, kurang 6 bulan. Berarti sah hendak hamil 6 bulan? Saya ulang lagi, sah hendak hamil 6 bulan? Sah. Syar'i? Siapa yang katakan? Allah Ta'ala. Tapi Allah tidak sebutkan alhamlu sittatu ashhur, tidak ada. Paham tak? Tekstualnya bahwa kehamilan 6 bulan tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada juga dalam hadis. Tapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala istinbat dari beberapa ayat gabungan hamil dengan menyusui. Menyusui berapa tahun tadi? 20 tahun. 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? 24. Nah, Allah mensahkan, Allah melegalkan bahwa hamil dan menyusui selama 30 bulan. Kalau nyusui 2 tahun, hamil boleh 6 bulan. Hilang curiga? Hilang curiga? Alhamdulillah. Walaupun asa juga ada rasa lagi nanti ya. Makanya pilih istri yang tak banyak berhias keluar rumah supaya hilang curiga. Iya tak? Dan tuan-tuan jangan terlalu sering di luar rumah. Ini kan walaupun di rumah tapi tidak jarang di rumah, bahaya juga. Lalu Ustaz gimana Ustaz? Saya insya Allah lambat pulang tapi tetap pulang. Dan pintu dikunci. Kunci ditinggal dan dibawa. Ditinggal dan dibawa. Dia itu salah paham pula, nanti dikuncinya pintu tidak boleh istri kalau bukan. Kunci di luar dan tinggal di dalam. Kalau nak keluar, telepon minta izin. Insya Allah ada izin, Pak. Mudah ngurus izinnya. Tinggal kasih tahu aja kok. Saya nak ke rumah adik ke situ, silakan. Dengan siapa?
Tentu dengan anak kan, selesai masalah. Pak ya? Enggak. Jadi kaum muslimin dan muslimat, Ali diberikan pemahaman. Apakah Ali lebih afdal dari Umar? Enggak. Tidak. Karena dulu Nabi Sulaiman alaihissalam juga mengalahkan ayahnya dalam istinbat hukum. Apakah Nabi Sulaiman lebih afdal daripada ayahnya? Daud? Enggak. Enggak apa ini kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, bahwa kelebihan yang diberikan pada seseorang tentu saja bukan berarti dia lebih dari, karena Umar kelebihannya lebih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Banyak hadisnya tentang itu. Ya, banyak hadis tentang itu. Nabi kalau nyebut sahabat secara berurut selalu Abu Bakar, Umar, Abu Bakar, Umar, Abu Bakar, Umar radhiyallahu, dan Ali banyak. Ini juga menjadi indikasi bahwa Ali itu khalifah yang keempat. Sebab selalu Nabi nyebut Abu Bakar, Umar, kalau sebut Uthman, Ali. Ya. Misalnya dua hadis 10 orang masuk surga. Abu Bakar bil jannah, Umar bil jannah, Uthman bil jannah, Ali bil jannah. Dan banyak ini. Ini bahasa isyarat dari Nabi SAW bahwa afdalnya umat ini yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua adalah Umar, yang ketiga adalah Uthman, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Dan masing-masing punya kelebihan, tetapi tetap afdaliyahnya berdasarkan dari sunnah Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ma'asyiral kiram rahmatillah. Jelas ya? Apa yang jelas, Pak? Apa yang tadi? Daratan yang empat, bahwa Nabi SAW telah menyempurnakan agama ini, baik secara tekstual maupun secara kontekstual. Istidlal dengan nas atau istimbat dari dalam nas itu sendiri, dengan syarat dilakukan oleh para ulama yang ahli, bukan kita yang bukan ahli. Kalau kita ini kan cenderung an-nasu adu majahilu, manusia itu cenderung memusuhi sesuatu yang dia tidak tahu, ya kan? Udah ada hadisnya ya? Ada hadisnya, cuman kita pemahaman kita sathi, hanya yang tersurat saja. Ada ulama memahami secara tersirat, cuman tentu saja ada yang dianggap atau diklaim sebagai istinbat ulama, ternyata juga dibatalkan oleh dalil yang lain. Nah, disitulah pentingnya para ulama yang mengingatkan kita. Oleh sebab itu, maka berkata Imam Syafi'i pada 2-3 alinea setelahnya, wa kullu ma sanna, maka semua yang disunnahkan Nabi SAW. Makna sunnah di sini bukan sunnah berahli fikih, tidak, tapi sunnah yang disyariatkannya, jalan yang telah dibentangkannya. Faqad alzamanallahu tiba'ah, Allah sudah lazimkan kita, sudah wajibkan kita mengikutinya. Cuman kewajiban di sini bukan pula wajib menurut hukum fikih. Ada maksudnya kita mesti mengikut Nabi SAW dalam segala hal kecil dan besar. Bukan maknanya sunat dengan istilah fuqaha, tidak. Dan bukan pula makna wajib itu. Wajib maknanya adalah menerima dari Nabi SAW secara umum. Soal melaksanakan, ya perintah itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Tidak semuanya wajib. Tidak semuanya wajib. Makanya orang yang meninggalkan yang sunat tidak mesti kita berlaku keras kepadanya seperti dia meninggalkan yang wajib. Kalau ada orang, kalau sholat fardunya berjamaah terus, tapi tidak melaksanakan yang sunat, boleh kita memboikotnya? Tidak boleh. Boleh kita menghukumnya? Ya, tidak boleh. Boleh kita menasihatinya? Boleh, wajib malah. Ya, jelas ya. Yang meninggalkan yang sunat, boleh tidak dinasihati? Boleh. Yang suka bikin yang makruh, boleh dinasihati? Ya boleh, sebab orang ini rugi. Kalau hanya yang wajib, dia wallahu alam, karena apa? Yang wajib ini banyak yang tak sempurna. Tonton pasti merasa sendiri tuh. Solat tadi, berapa persen tadi solatnya yang khusyuk?
Tidak ada teringat kunci yang hilang tadi. Mohon maaf ya. Yang berdagang ingat dagangannya, terlintas. Walaupun kita berupaya untuk melupakan itu kembali. Yang lupa membangunkan anaknya tadi karena tergesa-gesa, teringat pula, astagfirullah, nanti dibangun apa anda tidak? Betul kan? Yang ketika berangkat pesan sama istrinya, bang jangan lupa beli sarapan apa tadi pesan, lontong apa pecel, saya ingat pula, terlintas. Iya dah, iya, serius nih, kaum muslimin dan muslimat. Maka diperlukan untuk penutup itu amalan-amalan sunnah, amalan sunnah. Tapi bukan kita menyalahkan dia, tidak. Tapi kita ingin dia beruntung karena kita merasakan indahnya dapat untung. Sama kalau tuan-tuan berdagang, ya kawan tuh rugi terus, awak untung terus, matilah kau di situ. Iya tak? Suka tuan-tuan? Suka? Kecuali hasad gitu ya, kecuali hasad. Enggak, kita pasti ingin. Kalau nak beruntung, di situ. Ini tempat yang paling apa? Kalau perlu, ayat merger aja kita. Ya merger. Kita gabung dengan kita. Kamu bikin dagangan yang lain, saya ngurusnya. Karena saya beruntung, kamu rugi terus. Misalnya, ada yang pernah, nanti tidak usah panjang cerita. Nah, masuk cerita panjang lagi. Ada orang dulu, itu cerita juga jadi. Akhirnya terceritakan juga. Sekarang nih, setelah LC ini pulang, payah saya berdakwah, Ustaz katanya. Dia tidak tahu awal LC juga. Begini, Ustaz. Sebenarnya dakwah itu kan kewajiban bersama, peluang bersama. Siapa yang punya ilmu sedikit saja boleh jadi dai. Beda ulama dengan dai kan beda. Dakwah itu asal dikit punya ilmu boleh jadi dai, bahkan mesti. Nah, coba kalau jadi ulama jangan buat tua dulu. Nah, kalau memang yang LC lebih laku, usahakan ustaz juga dapat LC. Walaupun maknanya lucu. Kaum muslimin dan muslimat, kerjasama dengan mereka. Nanti insya Allah yang LC itu paling senang memberikan resep. Tidak seperti orang buat jual fried chicken misalnya, Al-Bake fried chicken, payah dapat resepnya kan, Kentucky fried chicken payah dapat resepnya, bahkan sate kuok pun payah minta resepnya. Iya. Ada orang, salah seorang pemilik rumah makan kopi yang tidak buat tulang ngomong sama kita bahwa tidak mau dia orang lain dapat resep. Kalau bilang kasih aja, kan rezeki itu masing-masing. Jangan-jangan dia orang lain temukan lebih hebat dari kita nanti. Tapi ternyata sesama penjual jangan saling mendahului. Jadi kaum muslimin dan muslimat, saya katakan merger aja. Andainya pun tuh, Ustaz tak bisa, berarti mungkin gugur kewajiban kita. Biarlah mereka yang berdakwah, kita memperkuatnya. Kan tidak ada salahnya, perkuat barisan. Nah, begitulah lebih kurang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kita ini semuanya ada fungsi, dan kalau diberdayakan luar biasa bagi umat. Nah, kaum muslimin, berkata Imam Syafi'i, kullu masanna faqad alzamana Allah ittiba'ah. Allah lazimkan kita mengikutinya. Wa ja'ala fi ittiba'ihi ta'atahu. Dan Allah jadikan dalam mengikut Nabi itu sebagai taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mengikut Nabi itu taat kepada Allah. Wa fil 'ududi an ittiba'ihi ma'siyatahu. Dan kalau bersikeras tidak mau ikut sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, ma'siyatahu sama dengan maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya membenci sunnah Nabi sama dengan membenci ajaran Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana memperolok-olok sunnah Nabi sama dengan memperolok-olok ajaran Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga saya ingatkan kemarin itu, kalau kita belum bisa, jangan sampai pada menghina atau memperolok-olok. Sebab dikhawatirkan sesuatu yang dia syariatkan lalu kita olok-olok sama dengan perolok-olok agama Allah tabaraka wa ta'ala. Orang kadang-kadang karena terlalu bersemangat membenci sehingga tak terlupa membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wa fil unud yani ittiba' ma'siyatahu allati lam ya'zir biha khalqan, di mana Allah tidak bisa menerima alasan manapun untuk membenci atau tidak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi saya katakan tadi, tentu sesuai kemampuan. Kalau perintah, kalau larangan ditinggalkan tanpa menyesuaikan kemampuan. Walam yaj'al lahu min ittiba'i sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makhrajan, dan Allah tidak berikan jalan keluar untuk meninggalkan sunnah Nabi. Tidak ada jalan kalau nak selamat kecuali mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi sudah kita sebutkan hadis Nabi tadi, apapun yang perintah Allah saya sudah perintahkan, apapun yang dilarang Allah saya sudah larang. Ya, baik secara tekstual maupun secara kontekstual, istidlal atau istinbat. Jelas? Dan tentu saja ada hal yang boleh berijtihad di dalamnya dan ada yang tak boleh ijtihad di dalamnya. Misalnya para ulama itu sepakat masalah akidah bukan masalah ijtihad, harus melalui berita dan informasi yang benar. Nah, kalau berijtihad dalam masalah itu berarti masuk ruang yang tak boleh dimasuki, berarti ilegal. Jelas? Jadi ijtihad dalam masalah yang tak boleh ijtihad di dalamnya adalah ijtihad ilegal, walaupun dilakukan oleh orang-orang besar. Sama, ya, orang pejabat tinggi lalu membuat sebuah kebijakan tidak sesuai dengan tupoksinya, tak sesuai dengan aturan, walaupun dia orang besar tapi telah melakukan tindakan ilegal, walaupun menteri, walaupun saya ulang lagi, kayaknya kurang paham nampaknya. Seorang pejabat tinggi kan dia biasa buat kebijakan dalam instansinya, menteri misalnya buat kebijakan tapi tidak sesuai dengan aturan dan perundang-undangan, walaupun dia pejabat besar. Legal apa ilegal? Legal apa ilegal? Temuan apa tidak? Temuan. Siapa yang tahu temuan? Yang ahlinya. Sah? Siapa ahlinya? KPK atau BPK. Betul? Jelas tu? Jelas? Baik. Demikian juga dalam agama ini. Walaupun seorang ulama lalu dia berijtihad dalam masalah yang tak boleh ijtihad, berarti ijtihadnya legal apa ilegal? Ilegal. Maka menjadi temuan dalam agama, sehingga dianggap sebagai bid'ah. Tapi bid'ah hasanah, kaum muslimin dan muslimat, bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Maka bila berijtihad dalam masalah yang tidak masuk ijtihad di dalamnya adalah sesuatu yang ilegal, maka akan jadi temuan oleh ulama yang lain berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. Biar paham tuan-tuan, peraturan perundang-undangan yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, seperti masalah akidah, lalu berijtihad di dalamnya, tidak mengikuti nasnya, tidak mengikuti makna aslinya, berarti ijtihad yang ilegal. Ya, Allah katakan begini, lalu dia berijtihad menentang yang Allah katakan itu, walaupun bahasanya tidak menentang, tapi saya malas tadi yang mengambil kebijakan ini, kalau tidak dilakukan ini tidak jalan pekerjaan, walaupun bertentangan dengan undang-undang, dianggap tak logis dan tak masuk akal, padahal menurut yang hebat-hebat logis dan masuk akal. Ya, buktinya menteri sebelumnya bisa jalan pekerjaannya tanpa membuat kebijakan yang menentang undang-undang. Justrunya ulama sebelumnya bisa menerima secara logis, berarti yang masalah kita yang kurang bijak, maka masuk ijtihad dalam masalah yang tak boleh ijtihad ilegal. Maka Allah tidak jadikan alasan untuk keluar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yaj'al lahu min ittiba'i sunani Rasulullah makhrajan lima wasabtu, karena apa yang sudah aku sebutkan dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya, bahwa Nabi tidak melakukan kecuali berdasarkan perintah. Sah? Betul tak? Nabi tak melakukan sesuatu pun dalam agama ini kecuali melalui perintah Allah.
dan tidak meninggalkan sesuatu kecuali dengan larangan Allah. Dan itu sudah sempurna disampaikan atau belum? Sempurna. Maka Nabi wajib ikut Allah, maka kita kalau nak ikut Allah wajib ikut Nabi SAW. Dan siapa yang tak ikut Nabi dianggap durhaka pada Allah. Berarti kita mesti mengikuti jalan Nabi SAW. Maka tempuhlah jalannya, jangan tempuh jalan-jalan yang lain, karena akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada uzurnya. Lalu beliau menyebutkan alasannya, apa yang dia sebutkan itu dari hadis Nabi SAW. Makanya beginilah ahli sunnah itu ketika berucap berdasarkan sunnah. Kita kadang-kadang berdasarkan ahli sunnah tapi berdasarkan kemampuan akal saja, tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, karena akhirnya sunnah itu dilebur dengan akal yang terbatas tadi. Alhamdulillah Allah berikan kita akal yang lebih luas dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, sehingga lebih banyak yang bisa kita serap, tidak terbatas-batas dan disekat-sekat. Semua yang Allah sebutkan tentang dirinya dan semua yang Nabi sebutkan tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala sahih daripadanya, maka kita yakini seperti yang diyakini oleh Rasulullah SAW. Dan apa yang dinafikan Allah dan dinafikan Rasulullah dari dirinya juga kita nafikan sesuai dengan yang layak dengan keagungan dan kesucian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berkata Imam Asy-Syafi'i, akhbarana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, itu Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah al-Makki Abu Muhammad al-Hilali adalah imam fikih dan hadis di Hijaz, dua tanah suci Makkah dan Madinah, pada masanya wafat 198. An Salim Abu Nadar, dari Salim Abu Nadar Maula Umar bin Ubaidillah, Maula Umar bin Ubaidillah Al-Ansari. Sami'a Ubaidullah ibn Abi Rafi', dia mendengar Ubaidullah bin Abi Rafi' yuhaddits an abihi, menyampaikan hadis dari bapaknya Abu Rafi' Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW berkata. Abu Rafi' ini maula Rasulullah, artinya mantan hamba sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimerdekakannya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW bersabda. Apa isi sabdanya? La ulfiyanna ahadakum, jangan sampai saya temukan salah seorang dari kalian muttaki'an ala arikatihi, sambil nyandar di atas sopanya, ya, ini tanda-tanda orang mewah nih ya, nyandar ala arikatihi, ya'tihil amru min amri, datang kepadanya salah satu perintah dari perintahku, perintah dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan sunnah Nabi itu kan perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Mimma umirtu bihi, lihat sesuatu, atau mimma amartu bihi, yang aku perintahkan. Dan ingat, Imam Syafi'i sudah jelaskan sebelumnya, jangan lupa pelajaran itu, bahwa yang diperintahkan Nabi sama dengan yang diperintahkan Allah. Perintah Nabi itu sama dengan perintah Allah. Mimma amartu bihi, apa yang aku perintahkan, au nahaitu anhu, atau aku larang. Fayaqul, lalu orang ini sambil nyandar santai dia bilang, la adri, ini saya tidak tahu, ini tidak mau tahu, dia tidak mau tahu. Ma wajadna fi kitabillahi taba'na, yang penting yang ada dalam kitab Allah itu yang kita ikuti. Ini qaulul haqqi yuraduhu al batin, ya, karena alasannya Al-Quran kan sudah sempurna, sah, dan hadisnya mutawatir sampai kepada kita. Sedangkan hadis Nabi ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang munkar, ada yang dhaif jiddan, ada yang wahin, ada yang palsu sekali, sah,
Lalu daripada susah-susah memilah dan memisah, lebih baik ambil yang sahih saja. Ini sudah ada dikabarkan oleh Nabi SAW, dan ini adalah prediksi Nabi, mukjizat Nabi. Akan ada yang seperti itu, orang yang datang kepadanya hadis Nabi SAW, lalu dia katakan, ada yang secara mutlak menolak, dan itu di masa sahabat sendiri sudah mulai lahir. Ketika Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu menyampaikan kajian di hadapan para muridnya di Basra di mana Pak? Di Irak ya. Lalu dia menyampaikan, qala Rasulullah, sami'tu Rasulullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada yang nyeletuk dari jemaah itu merasa gerah dengan Rasulullah, sunnah gitu ya. Kan ada sekarang gerah mendengar kata, ada yang gerah mendengar kata sunnah. Ayo ikut sunnah, jangan ikut lawannya. Ada yang gerah enggak? Ada yang kepanasan? Ada. Di sini? Hah? Iya. Ada yang kepanasan bilang sunnah. Ini sudah ada yang secara mutlak lahir paham ingkarus sunnah, yang menolak ya, pokoknya hadis tak ada yang diterima. Pasalnya apa? Susah membedakan. Ya antum tidak tahu punya ilmunya, ya susah. Kan tidak akan ada ilmunya, susah dia. Makanya jangan berikan ilmu yang S1 untuk anak SD, memang tidak masuk dia. Tanyakan kepada yang ahlinya. Makanya tidak pernah ada kebingungan. Imam Syafi'i tidak bingung dia dengan hadis Nabi. Ada yang palsu, ada yang tidak. Sebab kalau hadis sudah mengalir dalam darahnya, mendarah daging dalam dirinya, maka baginya ada kontrol langsung. Ya, alat detektor. Ini hadis, ini hadas. Tahu. Sama dengan tuan-tuan, kalau sudah terbiasa dengan menerapkan sunnah, lalu datang amalan yang tak ada sunnahnya, biasanya ada detektornya. Pasti minimal dikarantina dulu. Ada hasil rapidnya reaktif. Ada non reaktif. Minimal dikarantina dulu. Misalnya antum sudah mempelajari sunnah Nabi tentang salat. Sah? Dari wudhu lagi sampai syarat-syarat masuk waktu dan seterusnya. Lalu kita pelajari adab-adabnya, pelajari di mana dilaksanakan sampai zikir dan doanya. Lalu kita lihat orang salat. Antum misalnya dari riwayat hadis-hadis yang sahih, orang sedekap di atas dada. Lalu antum dapat orang misalnya melepaskan tangan. Sah? Nah, istirsal. Pasti ada detektornya. Ini kayaknya ada dalam sunnah Nabi SAW. Sah? Walaupun ada riwayatnya tapi dhaif. Ada riwayatnya tapi dhaif. Ya, minimal antum sudah katakan, ini aneh. Ini aneh karena detektornya jalan. Kecuali detektornya rusak. Contoh detektor rusak, asal ada orang yang melaksanakan umat Islam, terima aja lah, tidak usah kan itu kan. Ini detektor rusak ini. Pokoknya asal dilaksanakan oleh umat Islam pasti baik. Nanti kalau umat Islam curi pasti, umat Islam ghibah pasti baik. Umat Islam fitnah pasti baik. Umat Islam mengadu domba pasti baik. Kenapa? Dilakukan oleh umat Islam. Kiai tidak mungkin salah, Nabi mungkin, Allah musta'an. Ya seolah-olah ya, kiai tidak mungkin salah. Kalau Nabi, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai di mana tadi baca? Nabi? Nah, kalau itu tidak lupa saya. Yang sebelum itu simpangnya tadi. Tentu lupa. Ingkarus sunnah. Tentu kalau dua nyimpang dikit tertidur nampak. Dan saya kelemahannya banyak simpangnya. Suka jalan belok-belok memang. Cerita dalam cerita. Jadi ada yang mengingkari sunnah secara total. Alasannya tadi membingungkan. Ada yang palsu dan sebagainya. Daripada campur-campur lebih baik Quran
saja. Dan itu sudah ada di masa sahabat. Bukan sahabat ya, tapi di masa sahabat masih hidup. Imran bin Husain, datang seseorang kepadanya waktu itu, kenapa? Sunnah terus. Qala Nabi, dan Nabi terus. Bukankah Al-Quran sudah lengkap? Syekh katanya, kenapa mesti pakai sunnah-sunnah terus? Seolah-olah Al-Quran, sunnah lebih tinggi dari Al-Quran. Ada yang perasaan seperti itu ya? Ada ya? Itu orang tuh lebih tinggi lagi sunnah daripada Al-Quran. Bukan lebih tinggi, karena melaksanakan sunnah itu pasti melaksanakan Al-Quran. Tapi kalau pegang Quran saja, sunnah tak jalan, Al-Quran apalagi. Sebab Al-Quran itu baru jalan dengan sunnah. Ibaratnya apa ya, mesin untuk menjalankan Al-Quran itu ada pada sunnah Nabi SAW. Atau tidak mau dibilang mesinnya, minyaknya lah, bensinnya. Hebat pun mobil tak diisi bensin, jalan, mobil elektrik. Ada dayanya, jadi ada dayanya, di daya gerak mesinnya Al-Quran itu ada pada sunnah Nabi SAW. Makanya Nabi datang untuk menjelaskan secara teori dan secara aplikasi. Maka rugi kita kalau sudah kembali kepada aplikasi Nabi, tetap juga tidak masuk ke kita. Seolah-olah Nabi hanya menyampaikan teori, nanti pemahamannya pahami menurut keyakinan masing. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat. Untuk apa Nabi 23 tahun berdakwah kalau hanya sekedar menjelaskan teori? 2 tahun selesai. Seperti kita penelitian kan, 2 minggu selesaikannya hanya secara teori. Ambil multi-stage random sampling, ambil sampel secara acak di setiap tingkat, sehingga hasilnya baca acak di setiap tingkat. Nabi itu sempurna dari teori sampai aplikasi, dari petunjuk umum, aturan dan perundang-undangan umum, sampai kepada juknis dan juklaknya, petunjuk teknis dan pelaksanaannya. Nabi pelaksananya. Maka ambillah pemahaman itu dari Rasulullah SAW, sebagaimana Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan seterusnya mengambil aplikasi itu dari Nabi SAW. Kecuali hal-hal yang boleh ijtihad dan tidak ada secara nas di dalam Al-Quran dan hadis, maka Al-Quran dan hadis mengizinkan kepada para ahlinya untuk berijtihad, tetapi catat mesti legal, ijtihad yang legal. Karena ada ijtihad yang ilegal, masuk ruang yang tak boleh ijtihad, seperti mengada-ngada ibadah tertentu. Ini ijtihad ilegal, walaupun dilakukan oleh para petinggi. Walaupun dilakukan oleh para petinggi. Petinggi apa? Petinggi agama, bukan negara, agama. Nah, jadi sebagian orang-orang yang menjadi ulama ya berijtihad dalam masalah yang tak boleh berijtihad di dalamnya. Mereka tidak sedikit yang keluar dari yang berpendapat ganjil, itu namanya. Ada yang berpendapat ganjil, walaupun banyak yang mendukungnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini terjadi pada masa Imran bin Husain. Dia katakan, kami tidak tahu hadis-hadis ini, tidak tahu kami. Yang tahu kami Al-Quran ini menolak secara mutlak. Ini namanya dulu paham ingkar as-sunnah. Sampai juga ke Indonesia, awalnya dari India. Jadi bukan dari Madinah ya, dari India. Nah, musibah-musibah mana banyak datang dari luar. Kaum muslimin dan muslimat. Kemudian ada di antaranya yang bukan menolak secara mutlak, tetapi memilah-milah. Dalam bab ini yang diterima hanya hadis-hadis ini, yang hadis-hadis ini tidak diterima. Ini secara secara nyata bertentangan dengan manhajnya Nabi SAW. Misalnya dalam masalah akidah, datang pemilah-milahan. Kalau hadisnya mutawatir, baru dijadikan hujjah dalam akidah.
Kalau hadisnya tidak mutawatir, walaupun sahih, tak dipakai hujjah dalam akidah. Ini bertentangan langsung dengan kenyataan di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengutus para sahabat dalam jumlah yang tidak mutawatir. Bahkan sebagian besar hadis sampai ke kita tidak mutawatir. Apa makna mutawatir? Belajar usul apa dulu, usul hadis apa aja, ya. Kalau jelas sekarang lama pula nanti. Nah, lalu kita katakan yang membedakan itu tidak ada dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa tabi'in. Bahkan al-a'immah seperti Syafi'i, Malik, Ahmad dan Abu Hanifah alaihim ridwanullah wa rahmatu rabbih. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, berarti ini metode baru, yaitu mencoba menolak sunnah Nabi walaupun tidak secara total tetapi secara parsial. Dan ada lagi yang mutawatir pun walaupun diterima zahirnya tapi maknanya harus menyesuaikan dengan logika saya. Ujung-ujungnya juga tertolak. Ujung-ujungnya juga tertolak. Yang menonjol tetap logika kita. Logikanya pada logika yang sempit gara-gara banyak subuhat di dalamnya. Akal itu bersih tanpa subuhat. Tapi kalau sudah masuk subuhat, keedah-keedah yang dibuat-buat, lahirlah subuhat-subuhat sehingga akal itu semakin sempit, semakin lapang. Semakin sempit. Karena ilmu itu dah bercampur ilmu timur dengan ilmu barat, utara dan selatan, antara wahyu dengan bukan wahyu. Akhirnya bergejolaklah di dalamnya sehingga lapangan jadi sempit. Padahal dalam metodologi Islam, kosongkan dari jahiliyah lalu masukkan ilmu iman di dalamnya. Ya Pak, fa'lam annahu la ilaha illallah. Nafikan dulu segala keyakinan, segala keraguan, buang semuanya, masukkan illallah. Ya, makanya tidak mudah orang jahiliyah dulu mengucapkan la ilaha illallah, bukan tak pandai bahasa Arab mereka. Mana yang lebih fasih, Abu Jahal mengucapkan la ilaha illallah dari Abu yang lain? Nah, lebih fasihlah Abu Jahal lagi mengucapkannya, tapi dia tidak mau. Apakah masalahnya? Sebab konsekuensinya, kosongkan wahai Abu Jahal dari keyakinan-keyakinan jahiliyahmu. Kosongkan Abu Jahal daripada tradisi-tradisi jahiliyahmu dan serahkan amalmu hanya kepada Allah tabaraka Allah, seperti yang Allah inginkan, bukan seperti yang kamu inginkan. Sebab apa? Sebab wajib mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti katakan Imam Syafi'i tadi. Nah, akhirnya tertolaklah hadis Nabi walaupun tidak secara total tetapi secara parsial. Zahirnya diterima, nasnya diterima, tapi maknanya harus menyesuaikan dengan keyakinan-keyakinan yang sudah terpatri sebelumnya. Tidak dikosongkan dulu. Padahal kalau nak menanam itu biar subur, harus lahan harus bersihkan, Pak. Nak nanam cabai, tanam di tengah rumput ilalang tuh harus dibersihkan. Ini mengganggu ini. Tuan-tuan nak tanam limau, tanam di tengah hutan, dibersihkan lahan. Nak tanam apa lagi? Sawit. Oh iya, masya Allah, ini ada sawit rupanya di sini ya. Tiba-tiba ambil 1 meter saja, tanam kayu-kayu besar tu dibiar saja, jadi sawitnya? Jadi sawitnya? Tidak jadi. Demikian juga, makanya harus dipahami bahwa jahiliyah itu harus dihilangkan semua. Keyakinan-keyakinan yang tak berdasarkan ilmu itu harus dihilangkan, lalu masukkan dari wahyu. Kalau tidak, maka akan bercampur terus antara wahyu dengan pendapat Pak Wahyu. Ya, akhirnya yang dominan tentu sesuai dengan pemikirannya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kenapa? Mohon maaf ya, kenapa orang-orang yang sama sekali kosong tentang agama lebih mudah untuk menerima Quran dan Sunnah daripada orang yang setengah-setengah? Ilmu barat ada, ilmu timur ada, lebih susah masuknya. Apa pasal? Terlalu banyak isinya dan berkelahi di dalam itu. Akhirnya sehingga
Kalau buat penelitian awalnya ragu, ujungnya bimbang. Beda dengan yang ditulis oleh para ulama al-sunnah wal jamaah yang sesungguhnya Al-Quran sunnah, Al-Quran sunnah, sehingga awalnya iman, ujungnya ya yakin. Allah musta'an. Makanya kaum muslimin dan muslimat, disitulah pentingnya mengetahui apa yang disebut oleh Imam Syafi'i, tak ada jalan kita kecuali mengikut Nabi SAW. Jangan dicampur-campur dengan yang lain. Ma'asyarah, kalau udah bercampur, tadilah dia katakan akan ada mikir kalau sudah cukup dengan Al-Quran, untuk apalagi pakai sunnah Nabi SAW. Maka Imran bin Husain waktu itu menjawab, ya hadha ara'aita lau zahabta anta wa ashabuka ila qawli ta'ala wa aqimus salah. Dirikanlah, wahai kamu yang bertanya atau mengingkari, andainya kamu dan orang-orang yang sepaham denganmu datang kepada firman Allah, wa aqimus salah, dirikanlah salat. Aina tajidu salat adh-dhuhri arba'an, di mana kau dapatkan salat zuhur itu 4 rakaat. Wa salat al-asri arba'an, salat asar 4 rakaat. Wa salat al-maghribi 3, salat maghrib 3 rakaat. Wa salat al-isya'i arba'an, salat isya' 4 rakaat. Wa salat as-subhi rak'ataini 2 rakaat. Di mana kamu dapat? Kalau hanya Al-Quran saja, ujung-ujungnya nanti kita salat menurut keyakinan masing-masing. Menurut keyakinan masing-masing. Akhirnya apa yang terjadi? Ya seolah-olah kita tidak seagama walaupun bernama Islam. Itulah akibatnya ketika kita harus saling memahami, membiarkan penyimpangan, penyelewengan dengan alasan ini pemahaman dan pendapat, akhirnya beribadahlah menurut keyakinan masing-masing, sehingga sesama umat Islam sendiri saling memusuhi, bahkan mungkin sampai pada saling mengafirkan, saling membid'ahkan, saling memfasikkan. Apa sebab? Karena biasa dengan jalanlah menurut keyakinan masing-masing. Imam Syafi'i ingin ingatkan kita, jangan jalan masing-masing, tapi ikutlah Rasulullah SAW. Karena kata Nabi tadi, apapun yang Allah perintahkan, aku sudah perintahkan. Apa yang Allah larang, aku sudah larang. Masuk antum ke bab salat, seluruh perintah yang Allah perintahkan tentang salat ada di hadis Nabi, laksanakan. Dan semua yang tidak dilakukan Nabi SAW dan tak ada dilarang dan perintahkannya, maka tinggalkan. Karena apapun yang diinginkan Allah dari salat kita sudah ada pada salat Nabi SAW. Kalau mau seperti ini, seperti kata Imam Syafi'i, insya Allah kita tidak akan beribadah menurut keyakinan masing-masing, tetapi sesuai yang diajarkan Nabi SAW. Dan saat itu hati kita bertemu di cinta kepada sunnah Nabi SAW, dan cinta pada zatnya Nabi SAW, dan cinta pada orang-orang yang setia mengikuti sunnah Nabi SAW, dan khususnya alul baiti Rasulullah, alul baitnya Rasulullah SAW. Kita kadang-kadang dipitnah pula, tidak suka pada Habib, katanya, tidak suka pada orang yang keluarga Nabi SAW. Ini dusta luar biasa nih kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Banyak Habib yang tak mau digelar Habib. Ada guru-guru kami, ada Habib yang tak mau digelar Habib. Wallahi kami mencintainya 2 kali lipat daripada mencintai yang lain. Dekan kami Habib, tapi tak pernah menggelar dirinya Habib. Kami cintai karena dari keturunan Nabi SAW. Karena pertama karena dia dosen kita, yang kedua karena keturunan Nabi SAW. Jadi kalau dikatakan bahwa ahlus sunnah tidak mencintai Nabi, ini fitnah dan kebohongan yang mesti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Taala. Tetapi kenapa ada kesan bahwa orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW, ada kesan seolah-olah berlawanan dengan Habib-Habib? Ya, karena sebab juga karena tidak sedikit dari yang keluarga atau mengklaim sebagai keluarga Nabi SAW yang melenceng dari sunnah Nabi SAW, yang melenceng dari sunnah Nabi SAW, yang kadang-kadang
sangat fatal dalam beragama. Cuman karena sebagian kita tak berilmu, akhirnya karena dia asal keturunan Nabi, maka dia seperti Nabi. Ini juga tidak pas. Ya, seseorang itu bukan diukur dengan tali keturunannya. Sebab nanti Nabi tidak ngajak kita merayakan Abu Lahab. Juga tidak, ya tak? Abu Lahab tahu? Itu adalah paman asli Nabi SAW. Maka cinta itu mesti berdasarkan kepada tingkat keimanan dan tingkat ketaatan. Walaupun dari keluarga Nabi SAW, tidak mungkin kita mencintai Abu Lahab. Dan tentu saja tidak mungkin kita mencintai keluarga Nabi yang setia di atas sunnah Nabi seperti mencintai keluarga Nabi yang keluar dari sunnah Nabi, baik secara sedikit maupun besar. Maka cinta itu sesuai dengan tingkat tadi, tingkat penyimpangan yang terjadi. Ya, ada sebagian keluarga Nabi, ya keturunan Nabi di luar negeri, dia itu mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu tanda cinta ke Nabi Isa. Nah, apakah yang seperti ini juga kita ikuti? Dia keturunan Nabi SAW dan dibanggakan di negeri kita ini. Tapi dia mengatakan mengucapkan selamat Natal tidak ada masalah, karena bukan maknanya mengakui kebenaran agama Nasrani, tapi adalah menghormati Nabi Isa alaihi salam. Subhanallah. Begini kaum muslimin dan muslimat, ini akibat daripada bercampurnya ilmu yang datang dari Nabi dengan ilmu yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dia keturunan Nabi, mesti kita hormati dua kali, karena imannya dan karena garis keturunannya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kami punya banyak guru yang sebenarnya habib tapi tidak menghabibkan diri. Ini beda antara habib dengan yang menghabibkan diri. Ya, membanggakan tali keturunan dengan Nabi SAW itu bukanlah ciri khasnya keturunan Nabi SAW. Tapi tetap kita hormati, dan wajib kita hormati keturunan Nabi SAW, dan tidak boleh membenci mereka kecuali kalau memang keluar dari sunnah-sunnah Nabi SAW, sekadar keluarnya. Jadi wallahu musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, nampaknya asik sekali dengan antum, tanpa terasa waktu sudah habis. Ya, saya senang sekali jumpa tuan-tuan ini, tapi waktu kita sudah habis. Insyaallah sampai di sini. Jadi sampai Imran bin Husain jelaskan, kalau kau tidak ikut hadis Nabi, kau takkan bisa melaksanakan Quran yang diajarkan Nabi SAW. Oleh sebab itu, disinilah Imam Syafi'i ingin sampai kepada natijah bahwa tidak ada jalan seperti kata beliau kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu saja semakin antum teliti, semakin antum sempurna mengikuti Nabi, sempurnalah cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Mudah-mudahan masih bertemu kembali pada waktu yang lain insyaallah taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.